Oke, halo guys. Selamat datang di lesson pertama untuk course ini. Kali ini aku bakalan jelasin hal-hal yang basic dulu deh tentang kolonialisme dan imperialisme. Oke, jadi ini dua term yang harus kalian pahamin sebelum kita berlanjut ke lesson-lesson berikutnya, materi-materi berikutnya yang lebih rumit mungkin. Oke, jadi kolonialisme dan imperialisme. Apa itu kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme itu berasal dari kata kolonus, bisa juga koloni, yang berarti artinya itu menguasai daerah pendudukan, bisa juga menguasai. Nah, jadi makna dari kolonialisme sendiri itu merupakan menurut Rohmadi adalah politik yang dijalankan mengenai suatu koloni, suatu daerah jajahan sebagai bagian dari imperium. Nah, tapi bisa diartikan juga kolonialisme itu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk menguasai bangsa yang lain di luar wilayahnya sendiri. Jadi, paham ya sampai situ. Itu kolonialisme. Pastinya banyak dong tujuan-tujuan dari kenapa diadain kolonialisme. Bisa jadi mencari dominasi dari ekonomi, sumber daya alam maupun politik, atau mungkin ada anggapan yang berkembang di masa itu menganggap kalau bangsa yang melakukan kolonisasi itu ya lebih baik dari bangsa yang dikolonikan. Oke. Nah, yang kedua, term kedua itu imperialisme. Imperialisme itu berasal dari kata imperer yang artinya memerintah. Oleh karena itu, pengertian imperialisme bisa diartikan sebagai suatu perluasan wilayah atau daerah kekuasaan, baik dengan cara halus, seperti dengan kekuatan ekonomi, budaya, dan ideologi, ataupun dengan cara paksaan, dengan kekuatan bersenjata misalnya, yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri, negara atau imperiumnya. Oke. Jadi bisa diartikan juga kalau imperialisme itu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk memerintah bangsa lain di luar wilayahnya sendiri dengan berbagai cara. Dengan cara halus, bisa dengan paksaan. Dan imperialisme ini biasanya menyasar ke segala segi segala segi kehidupan gitu, aspek kehidupan, baik itu sosialnya, terus juga politiknya, ekonominya. Mungkin kalau kolonialisme itu lebih ke mencari rempah-rempah, tapi ketika itu masuk ke imperialisme, itu bisa diartikan kayak udah menguasai seluruh aspek kehidupannya, sosialnya, jadi rakyatnya jadi mengikuti kebiasaannya mungkin, atau jadi mengikuti kebijakan-kebijakan yang diperintahnya mungkin. Itu bisa diartikan sebagai imperialisme. Jadi hubungan antara kolonialisme dan imperialisme ini erat banget ya. Bangsa barat itu datang ke Indonesia karena pengen melakukan kolonialisme dan imperialisme gitu, cuma demi mementingkan tujuan bangsa itu sendiri, nggak memperhatikan gimana penduduk yang dijajahnya gitu. Next, gimana proses masuknya kolonialisme di Indonesia? Jadi di awal kedatangannya ini bangsa-bangsa Eropa itu berkenalan dulu dengan penduduk pribumi, memperkenalkan diri sebagai pedagang yang ingin melakukan perdagangan di Indonesia. Tapi lama-kelamaan nih, para pedagang ini berhasil menguasai praktik perdagangan di Indonesia, dan mereka akhirnya melakukan ekspansi besar-besaran di Indonesia. Jadi gimana ceritanya bisa datang, kok bisa ada bangsa barat mengkoloni kita Indonesia? Ya karena ini alasannya. Jadi revolusi industri yang terjadi di Eropa itu mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan penjajahan samudra dengan tujuan mendapatkan bangsa jajahan. Nah, jadi mereka awalnya kenalan dulu sama penduduk pribumi, mengenalkan diri sebagai pedagang gitu baik-baik. Tapi lama-kelamaan malah dikuasain Indonesia ini sama mereka, dan udah Indonesia lost control, Indonesia nggak bisa berkutik, udah tanpa disadari gitu mereka udah dijajah gitu. Dan kenapa bisa
muncul kolonialisme di Indonesia. Ini ada beberapa latar belakang kenapa ada kolonialisme di Indonesia. Oke. Nah, yang pertama itu adalah karena runtuhnya Kekaisaran Romawi. Jadi Kekaisaran Romawi itu mengalami kejayaan di masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus, di mana kekuasaan itu hampir meliputi seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Afrika Barat. Tapi setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi ini di tahun 476 Masehi, berakibat pada kemunduran jalinan dagang antara Asia dan Eropa yang mengakibatkan kehidupan wilayah tersebut semakin merosot. Nah, jadi setelah kejadian itu tatanan hidup bangsa-bangsa di Eropa jadi kacau balau gitu. Yang kedua, karena adanya perang salib atau perang suci. Perang salib ini merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki Saljuk dan orang Arab. Perang ini disebut perang salib oleh orang Kristen dan perang suci oleh orang Muslim. Dan perang ini tuh berlangsung selama 200 tahun. Sampai terbagi menjadi 7 periode. Kenapa perang ini terjadi? Karena adanya perebutan kota Yerusalem. Akhirnya kota ini berhasil direbut kembali dari tangan Kristen yang telah berkuasa selama 100 tahun dalam perang Kittin. Okay. Nah, jadi bangsa Barat setelah sudah direbut ini nggak tinggal diam. Raja Richard the Lionheart dari Inggris menghimbau raja-raja di Eropa untuk merebut kembali kota Yerusalem. Namun mereka gagal sebenarnya. Oke. Nah, dampak adanya perang salib ini, imbasnya jalur perdagangan di Eropa dan Timur Tengah itu jadi terputus. Apalagi dengan dikuasainya Konstantinopel. Maka pedagang Eropa mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. Yang kedua, karena bangsa Eropa itu udah mulai tahu kelemahan dan ketertinggalan mereka dari orang-orang Islam dan Timur. Jadi mereka mencoba mengejar ketertinggalan itu dengan mengembangkan terus iptek secara besar-besaran. Yang ketiga, adanya motif balas dendam di kalangan orang Kristen terhadap Muslim karena kekalahannya dalam peperangan di dunia timur dalam rangka menguasai jalur perdagangan. Jadi itu dampaknya dari adanya perang salib ini. Makanya mulai pengen menjajah gitu, mengkoloni, menguasai. Yang ketiga, faktor atau latar belakang munculnya kolonialisme di Indonesia itu karena jatuhnya Konstantinopel ke umat Islam. Jadi di tahun 1453 ketika Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki menguasai Konstantinopel, yang sebelumnya ini termasuk kekuasaan kerajaan Romawi, Bizantium. Nah, jatuhnya Konstantinopel itu dipimpin oleh Sultan Muhammad dan menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan. Yang keempat, karena adanya penjelajahan samudra. Nah, bangsa Eropa ini kan terkenal dengan kemahirannya dalam pelayaran. Selain itu juga dalam mencari rempah-rempah sampai perburuan mutiara. Nah, jadi kenapa juga ada penjelajahan samudra ini? Yang sebenarnya berkaitan sama alasan-alasan sebelumnya. Yang pertama karena jatuhnya Konstantinopel, terus juga adanya keinginan mengetahui lebih jauh tentang keadaan geografi dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi lain. Dan yang ketiga, ada keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. Yang selanjutnya juga pengen memperoleh keuntungan atau kekayaan sebanyak-banyaknya. Yang kelima, perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi saat itu juga mendorong bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan, yang pada akhirnya menemukan bumi Nusantara, Indonesia kita. Nah, penemuan seperti kompas, navigasi, dan mesiu juga jadi hal yang penting. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya benua Amerika oleh Columbus. Oke, jadi itu dia beberapa latar belakang kenapa bisa kolonialisme masuk ke Indonesia. Jadi yang pertama itu ini, runtuhnya Kekaisaran Romawi, terus juga karena ada perang salib, jatuhnya Konstantinopel ke umat Islam, ada penjelajahan samudra juga, dan karena perkembangan ilmu pengetahuan. Oke. Segitu dulu aja untuk lesson tentang apa itu kolonialisme, apa itu imperialisme, kenapa bisa imperialisme dan kolonialisme ada di Indonesia. Next, aku bakalan jelasin lagi hal-hal yang lebih banyak tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Jadi, make sure untuk tetap keep in touch, untuk tetap stay di channel aku.
Jangan lupa share, like, juga subscribe video ini. Sampai jumpa di lesson berikutnya. Bye.